teman semua, teman-teman dari followers pintarnya ya. Jadi salam kenal, nama saya Dela Ahmad Fawaz dan panggilan saya juga Dela. Jadi saya sempat lihat-lihat scrolling ada yang namanya Dela juga Bianca di sini ya. Cuma perempuan pastinya ya. Kalau saya beda sendiri. Jadi panggilan saya juga Dela dan saat ini saya sebagai founders dan juga managing director dari Osachi. Osachi itu HR consultant yang base-nya ada di Bandung. Dan sebelumnya saya sempat banyak berkarir di HR, kurang lebih dari 10 tahun di Astra Group, kemudian di Nabati Group. Dan sebenarnya background saya, walaupun di HR, saya bukan psikolog, bukan psikologi juga. Background saya bahkan manajemen operation. Gitu. Nanti kita akan diskusi lebih dalam ya tentang background, switching karir, dan gimana sebenarnya getting your dream job lah. Oke, luar biasa banget ya. Terima kasih Pak Dela. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke materi kita hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan ya Pak. Oke, thank you Bianca. So, tadi mau cerita sekilas gitu ya. Jadi saat ini saya dalam tanda kutip pindah kuadran yang sebelumnya saya as career person di dalam sebuah corporate, terus kuadran as an entrepreneur. Saya bersama rekan saya develop Osachi. Osachi ini apa sih sebenarnya? Kita sebut sebagai your trusted HR business partners. Jadi kita membangun ini being a business partner dari sisi HR dan tagline kita tuh sebenarnya 3 hal ya, talent accelerator, strategic partner, dan massive impact. Jadi kenapa juga bagus banget apa yang dilakuin sama Pintarnya saat ini gitu ya, bagaimana mengakselerate talent-talent yang kadang nggak kelihatan gitu ya, terus jadi dikumpulin biar lebih kelihatan sama para pencari talent gitu. Dan Osachi juga ada di sana untuk accelerate the talent basically gitu. Makanya seneng banget bisa sharing bareng Pintarnya di sini. Dan juga strategic partner itu selalu kita coba punya kacamata yang sama dengan para pencari kerja, punya kacamata yang sama dengan para business owner gitu ya. Mereka yang jadi heran adalah mereka sulit mencari talent, while talent itu ada di mana-mana gitu ya. Banyak sekali yang mencari dream job-nya mereka. Jadi apa yang salah di sana? Apa yang missing link gitu ya? Itu yang kami bantu juga di Osachi, dan yang pasti adalah kita selalu massive impact, apapun yang dilakukan ada impact-nya walaupun kecil gitu ya. Nah, ini sekilas Osachi, dan saya coba develop Osachi untuk bisa growing talent dari sisi HR gitu ya. Dan mungkin next-nya ya, oke. Dan next-nya ini sebenarnya secara apa namanya, beberapa partners kami juga pegang startup, kita pegang juga corporate basis. Kemarin kita habis develop training juga untuk accelerate talent untuk Sampurna, kemudian Telkom Group dan sebagainya. Dan ya hari ini senang banget bisa diskusi. Nanti mungkin mudah-mudahan apa yang saya bisa sharing bisa bermanfaat. Nanti juga ada beberapa pertanyaan ya yang bisa masuk. Nanti kita bisa tanya jawab di sana. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke materinya ya. Wah, judulnya bombastis ya. Belajar dari kegagalan. Strategi persiapan dunia kerja gitu. Nggak tahu di sini udah banyak yang merasa gagal gitu. Definisi gagal itu apa? Atau ada yang baru mau memulai perang untuk masuk dunia kerja? Nah, kalau kita masuk ke belajar dari kegagalan strategi persiapan dunia kerja, mungkin cepat aja di next slide-nya kita bahas apa sih sebenarnya yang ini lanjut aja. Oke, nah sebenarnya apa sih yang harus disiapin? Either teman-teman sempat bisa bicara tentang apakah sudah merasa gagal atau belum pernah sama sekali. Kalau bicara tentang persiapan untuk masuk ke dunia kerja gitu ya, perspektif saya dulu di dalam corporate sebagai HR juga, saya banyaknya di training and development dan juga sempat merekrut beberapa orang. Dan juga sekarang saya coba partnering dengan beberapa business owner, dan juga saya juga kadang nge-interview talent gitu ya, cariin untuk business owner, kita juga headhunting gitu untuk mencari talent-talent yang cocok. Yang paling penting pertama adalah teman-teman punya self awareness yang tinggi sih. Jadi apa sih self awareness? Self awareness itu kemampuan untuk memahami kekuatan dan kekurangan diri.
Ini penting banget. Dan kayak ini kita harus anggap serius dan nggak cuma bicara tentang sebutkan apa kekuatanmu gitu ya. Sebutkan apa kekuranganmu. Nggak kayak gitu, nggak sesimpel itu gitu ya. Misalnya, oh kekurangan saya itu terlalu perfeksionis gitu ya, jadi saya tuh agak lambat bekerja. Nggak. Tapi kekuatan dan kekurangan dia itu benar-benar teman-teman tuh jago banget kalau apa gitu, atau kuat banget kalau apa. Misalnya kayak teman-teman senang banget dan kuat banget dalam mengkoordinasi tim gitu ya, atau teman-teman kuat banget atau senang banget dalam membuat planning gitu dan sebagainya. Jadi ini harus penting banget teman-teman tahu, karena ujung-ujungnya kalau teman-teman tahu apa yang teman-teman punya, maka teman-teman akan lebih, yang poin kedua, confidence gitu ya, confident to yourself, percaya dan yakin atas kemampuan diri kalian. Yang jadi masalah adalah teman-teman ngelamar, teman-teman nggak tahu awareness-nya teman-teman, lalu yang lamar aja gitu, syukur-syukur diterima gitu. Bahkan teman-teman juga nggak percaya diri, aduh bisa nggak ya diterima ya, apa aja deh kerjaannya, nggak gitu. Tapi teman-teman harus tahu banget sebenarnya gimana kekuatan teman-teman dan juga confidence levelnya teman-teman. Yang ketiga, impact-nya ke tahu posisi apa yang akan dituju. Jadi either sekarang misalnya teman-teman bikin CV di Pintarnya ya, dibuat gitu ya card CV-nya, tapi sebenarnya teman-teman tuh udah tahu banget sasaran teman-teman mau kemana, sehingga CV yang teman-teman atau profile yang teman-teman buat, outstanding profile yang teman-teman buat itu udah targeted gitu. Even kalau teman-teman switch karir, misalkan seperti saya sebelumnya manajemen operation, switch karir masuk ke HR. Kenapa kayak gitu? Karena, nah pada saat itu saya belum tahu, saya belum punya bisa belajar kayak gini gitu ya, nggak punya privilege belajar kayak gini. Tapi untungnya HR yang waktu itu ngerekrut saya sangat tahu betul gitu. Dan secara tidak sengaja saya bikin outstanding profile saya memang terkait dengan HR. Karena apa? Karena saya ya udah tulis aja apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Jadi di dalam CV saya pada saat itu banyak sekali pengalaman organisasi dan banyak sekali pengalaman saya organisasi sebagai leader, sebagai coordinator, dan banyak sekali juga achievement-achievement di dalam organization saya itu relatednya dengan people. Misalnya kayak the best teamwork saya dapatnya. Instead of the best profitable organization atau the best performance, saya punyanya the best teamwork achievement saya. Kemudian saya sebagai kepala koordinator juga untuk bagian pendidikan, misalnya kayak gitu. Itu yang akan meng-highlight profile, oh ternyata saya tuh orangnya people person, orangnya tuh suka ngurusin orang lain, suka ngurusin tim gitu, sehingga dilihat kemampuan saya itu dari sisi HR instead of management operation-nya. Nah, itu yang penting gitu ya. Jadi dari persiapan masuk ke dunia kerja itu teman-teman harus tahu kemampuan diri teman-teman, percaya diri atas apa yang teman-teman punya, ya, dan ditanya sama teman-teman yang lain gitu, gue tuh jago ini nggak sih, menurut gue tuh sukanya ini bener nggak sih gitu, divalidasi gitu, sehingga teman-teman juga confident tahu itu gitu. Dan outstanding profile tuh bisa CV, bisa LinkedIn, Instagram, everything, bahkan kayak sekarang yang di card-nya pintarnya juga harus outstanding gitu ya. Nah, lalu kalau kita next-nya lagi, next-nya lagi adalah apa kesalahan yang sering dilakukan saat prosesnya melamar pekerjaan. Jadi ketika kita udah punya 4 hal yang sebelumnya dibahas, lalu jangan lupa ada beberapa hal yang perlu dipertajam untuk menghindari kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah tadi, asal melamar pekerjaan tanpa tahu job desk-nya. Bahkan kesalahan terbesar adalah ketika recruiters nelfon, misalkan, halo siapa namanya, Bianca gitu, kita mau undang kamu interview gitu kan. Terus Bianca, kita dari perusahaan ini. Oh iya, mohon maaf saya tuh ini ngelamar di bagian apa ya di perusahaan ini. Iya kan lu yang. Jadi tolong teman-teman tahu betul ngelamarnya ke yang mana gitu. Perusahaan apa, ngelamar kemana. Kecuali kalau memang kalian headhunting ya, di telepon misalnya sama Osachi, halo Bianca, saya ngelihat profil kamu bagus banget di LinkedIn gitu kan ya.
kamu open for opportunity nggak? Oh iya, boleh. Nah, kebetulan klien kami tuh butuh untuk posisi ini, gimana kamu tertarik atau enggak? Kalian bisa kayak, oh oke, posisinya ini ya, job desk-nya apa? Gitu. Jadi teman-teman jangan asal melamar ya, itu yang paling penting. Yang kedua, CV yang seadanya dan tidak update. CV yang seadanya dan tidak update ini. Jadi kalau teman-teman udah bikin red card atau udah bikin kartu pintarnya gitu, kalau teman-teman punya interest baru atau sertifikasi baru, jangan lupa diupdate. Dan kalaupun bikin CV di luar platform yang ada, CV-nya selalu update. Kalau teman-teman mau beda tujuan, misalkan saya tuh suka digital marketing, tapi saya juga suka kreatifnya gitu ya. Kan digital marketing sama kreatif beda nih. Gimana dong? Pada saat mau ngelamar ke digital marketing, buat profil teman-teman kuat di digital marketing. Pada saat teman-teman ngelamar kreatif, buat juga profil teman-teman yang kuat di kreatif. Jangan satu CV dipakai untuk ngelamar ke banyak posisi gitu. Itu yang jadi concern gitu ya. Nggak kayak zaman dulu bikin CV di print semua berapa lembar masuk ke job fair, taruh gitu. Udah nggak zaman kayak gitu. Yang ketiga adalah tidak siap atau kurang percaya diri pada saat interview. Teman-teman udah next step loh, profilnya udah di notice sama recruiters, udah tertarik recruitersnya, lalu teman-teman dikasih opportunity untuk interview. Please jangan sia-siain itu. Apalagi sia-siain dengan, aduh mohon maaf bisa reschedule nggak ya Pak? Gitu. Karena kebetulan saya ada urusan yang tidak bisa dipindahkan. Ya udah, you lost the opportunity. Kadang recruiter suka ini juga sih, suka ilfeel kalau misalnya ada yang minta reschedule ya. Itu notice juga tuh. Nah, dan persiapkan tuh apa? Nggak usah jauh-jauh, persiapkan dengan apa yang teman-teman udah tulis di dalam CV. Pastikan teman-teman paham juga apa yang teman-teman tulis ya. Bikin CV aja sampai ngejoki gitu. Tolong bikinin CV gue dong, begitu di interview nggak tahu isinya apa. Ya. Nah, yang keempat ya overconfident. Nah, kesalahan terbesar berikutnya adalah overconfident. Kalau bicara tentang yang awal adalah ya percaya dong sama diri sendiri, punya value-nya. Tapi ada sebuah kesalahan adalah ketika dia overconfident atau teman-teman terlalu percaya diri. Jadi begitu datang aja udah pas interview langsung kayak oke, ya saya tuh bla 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 bla. Ya saya gini. Ini orang kayaknya udah nggak butuh kerjaan deh gitu kayak dia kayaknya canggih banget gitu. Ya, hati-hati kalau overconfident karena di dalam overconfident akan kelihatan mana yang terlalu berlebihan yang sebenarnya dia nggak punya tapi dia sampaikan gitu. Hati-hati karena kita terlalu overexcited ya, terlalu excited. Wah, saya di interview sama perusahaan yang dari dulu saya pengen banget gitu kerja di sana, let's say kayak gitu. Nah, be calm aja gitu. Jadilah diri teman-teman apa adanya, sesuai ekspektasi yang teman-teman bisa kasih, nggak usah terlalu overconfidence. Nah, ini kesalahan-kesalahan ya dalam teman-teman kalau melamar proses kerja, biasanya itu yang saya temui di dalam proses pelamaran kerja. Oke. Nah, next-nya adalah bagaimana memilih pekerjaan yang tepat dengan kualifikasi diri. Jadi kalau tadi udah bicara tentang apa yang harus disiapin udah jelas ya gitu. Kita harus lebih tahu diri kita, kemudian kekuatan kita apa, kita tahu pekerjaan yang mau dituju, lalu hindari kesalahan-kesalahan dalam melamar. Nah, ketika mau mencari pekerjaan yang kita mau lamar yang sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai juga dengan target kita gitu ya. Gimana cara lihatnya? Satu, pahami dahulu kekuatan dan kekurangan diri sendiri ya. Tadi udah pasti, kalau enggak kita nggak akan tahu. Mau ngelamar ke sini, emang gue bisa? Ya nggak tahu juga lah. Kalian yang punya kemampuan. Itu pastiin. Yang kedua baru pelajari tuntutan posisi yang kita lamar atau job desk atau responsibility biasanya atau tugas dan tanggung jawab posisi yang kita lamar. Karena apa? Hati-hati dengan job title ya teman-teman. Atau job title itu apa ya? Nama posisi lah. Hati-hati dengan nama posisi. Satu posisi namanya bisa sama di dalam perusahaan dengan perusahaan lain, tapi job desk-nya bisa berbeda, guys. Ya, misalkan kita sebut sebagai business development. Apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman tentang posisi business development, gitu kan? Business development itu yang satu terlintasnya, oh berarti nge-develop bisnis baru atau bikin riset-riset tentang hal-hal baru untuk nge-develop bisnis yang udah ada. Yes, itu ada. Ada juga business development yang dimaksud adalah growth existing business. Artinya apa? Sales gitu. Jualan bisnis yang udah ada.
Itu business development. So, biz dev itu bisa macam-macam. Jadi teman-teman harus banget pahami ya job desk-nya kayak gimana. Misalkan lagi sosial media spesialis ya, sekarang yang kita bisa tentang digitalization lagi kenceng-kencengnya. Sosial media spesialis, dicari sosial media spesialis. Yang satu sosial media spesialis itu ngurusinnya bikin konten planning ya untuk Instagram gitu, atau untuk mostly biasanya Instagram, bikin konten planning apa yang harus ada, terus risetnya kayak gimana gitu kan. Sampai situ tok. Ada sosial media spesialis selain bikin konten planning juga bikin kontennya, bikin grafisnya, bikin campaign-nya kayak gimana isinya, content writing-nya juga, script writing-nya maksudnya gitu kan. Kemudian gimmick-nya kayak gimana, bahkan itu ada sosial media spesialis kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham betul ya tuntutan posisinya dari mulai job desk-nya, kualifikasinya, kayak misalnya skill-nya atau harus ada certification apa, umur lah, background pendidikan, lokasi kerjanya juga hati-hati ya. Teman-teman udah capek banget ngelamar, udah excited, interview ini dan sebagainya, tiba-tiba oke, kira-kira kapan kamu bisa kerja? Wah, seneng banget nih gitu ya. Ini untuk penempatan di Maluku. Tiba-tiba tangtung gitu. Misalnya kita orang Jakarta gitu kayak, oh di Maluku ya ini. Iya, emang kamu nggak tahu gitu. Sorry gitu, saya harus bilang dulu sama orang tua saya ini. Wah, itu patah hatinya dua-duanya. Teman-teman patah hati, recruitersnya juga patah hati. Kenapa? Recruiters sama user udah ngasih waktu luang, udah happy banget, terus kayak pengen ngomong kayak gini, lu nggak baca dari awal, tahu gitu lu nggak usah ikutan kali gitu kan, ngabis-ngabisin waktu gua gitu. Lokasi kerja juga harus hati-hati ya. Ada juga lokasi kerjanya ditempatkan di mana saja ya, nanti diklarify, siap nggak ditempatkan di mana saja. Jangan begitu udah tanda tangan, apalagi udah masuk kerja, terus tiba-tiba lulus, misalkan MT ya, atau enggak pelatihan dulu seminggu, habis itu dilempar kemana? Ke Kalimantan, gitu, ke Pontianak, terus, aduh Pak, saya enggak. Perusahaan juga akan bilang kayak gimana sih, kamu kan udah tahu ini akan ditempatkan di mana saja. Ya saya pikir saya kemungkinan akan dapatnya di Pulau Jawa. Ya, lu pikir gitu kan sebenarnya. Nah, ini lokasi kerja ya. Yang keempat, kategori industrinya. Teman-teman tuh harus mulai belajar loh, gitu. Maksudnya teman-teman mau masuk ke perusahaan yang seperti apa, karena budayanya akan beda, akan relate dengan culture perusahaan itu yang di bagian bawah. Jadi misalkan teman-teman tahu nggak yang namanya FMCG itu apa, gitu ya. Teman-teman tuh tahu nggak sih tentang yang namanya tech industry? Atau teman-teman tahu nggak sih yang namanya financial apa namanya financial services gitu. Nah, teman-teman harus tahu industrinya. Jangan misalkan kayak namanya udah keren gitu kan, posisinya juga bagus, key account manager. Wis, key account manager ini apa gitu kan? Tiba-tiba pekerjaannya telemarketing. Nelfonin orang untuk bisa ngambil let's say apa pialang saham gitu kan. Telemarketing. Namanya sih kan oke account manager, tapi kayak lu kerja di mana? Ya gue kerja saham dan sebagainya. Terus kayak, ya tapi gue nelfon-nelfonin orang nih buat ini. Nggak happy. Nah itu juga yang harus teman-teman cari tahu ya. Jangan jangan asal jangan ini apa namanya blind 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 date gitu ya, Mas kayak buta gitu untuk ngelamar gitu. Jangan. Tapi kategori industri teman-teman mulai pelajari startup misalnya kayak gitu. Jangan kerennya aja teman-teman. Banyak loh industri-industri ya yang nggak terlalu begitu terkenal atau perusahaan juga yang nggak begitu terkenal. Tapi kalau ngomongin benefit itu lebih besar daripada yang terkenal-terkenal itu gitu. Jadi tolong teman-teman lihat ya. Teman-teman mau cari benefit juga atau mau cari kontribusi. Dan terakhir ada culture perusahaannya. Culture perusahaan ini apabila bisa dipelajari ya, lihat dari sisi websitenya, lihatlah gitu gerakan-gerakannya dia lebih kemana, humanis apa dan sebagainya, atau mungkin ada reference dari kakak tingkat yang udah sempat masuk, itu Pak akan sangat ngebantu banget cocok atau enggak sama kita culture. Oke, nah ini gimana kita memilih pekerjaan ya yang tepat dengan kualifikasi. Nah, next-nya adalah apa nih next-nya? Apa yang biasanya HRD cari dalam memilih kandidat yang tepat? Nah, ini kan udah paling penting. Jadi kalau gue ngelamar nih gitu ya,
Mandela, apa sih sebenarnya yang dicari gitu? Yang paling penting pertama ini adalah karakter dan behavior yang sesuai dengan culture perusahaan dan posisi yang dilamar itu ya, bukan dilamar. Yang dilamar atau yang di propose gitu. Nah, karakter karena apa? Karakter dan behavior itu tidak semudah tidak mudah untuk dikembangkan seperti kompetensi. Kompetensi itu sebenarnya masih bisa dikembangkan, teman-teman. Jadi kalau kompetensi itu kemampuan, skill, sertifikasi itu masih bisa dikembangkan. Tapi kalau yang namanya karakter dan behavior itu udah dari kecil dididiknya gitu. Jadi bisa saja ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karakter dan behavior yang santai. Sehingga teman-teman yang cukup disiplin, cukup ya baik Pak, ini wah nggak cocok. Daripada lu masuk ke sini udahlah gitu. Gue tahu sih kompetensi lu bagus banget, tapi kayaknya nggak akan cocok gitu. Terus begitu nggak cocok, tuh kan nggak pernah dikasih tahu ya. Biasanya kayak sorry, kayak kurang kita belum bisa hire kamu. Thank you for ngikutin proses yang udah ada. Good luck for you ya. Terus kita kan kasih tahu kenapa ya gitu. Terus kadang-kadang kita suka ngerasa kayak wah, gue kurang oke nih kompetensinya. Don't worry guys, belum tentu kompetensinya loh ya. Tapi bisa jadi culture-nya yang bermasalah, bukan bermasalah, culture yang tidak sesuai. Jadi istilahnya kayak gini teman-teman. Ketika ada tumbuhan lumut gitu ya, lumut kita taruh di padang pasir gitu, atau enggak jangan di padang pasir lah, lumut kita taruh di daerah yang terang. Kira-kira hidup nggak? Nggak akan hidup. Lumut itu akan hidup di tempat-tempat yang lembab gitu. Nah, ya udah nggak apa-apa gitu. Daripada lu jadi lumut yang di tempat terang terus lu mati, yang mendingan ya udah sadar diri aja bahwa kita tuh lumut gitu. Kita tuh yang hidupnya di tempat lembab gitu. Carilah tempat lembab, itu yang paling penting. Jadi jangan langsung kayak wah gue nggak pernah keterima nih apa lagi, enggak gitu. Yang perlu teman-teman cari analisa lagi adalah karakter dan behaviornya sesuai nggak dengan culture. Karena ada juga perusahaan-perusahaan yang kayak wah kayaknya enggak, culture-nya udah keasik banget gitu, kayak startup basis banget gitu. Kitanya tuh udah oke bla 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 bla, tapi pas kebutuhan company-nya nggak kayak gitu. Kebutuhan company-nya butuhnya yang strict, yang butuhnya yang jadi polisi gitu, yang detail gitu. Nah itu. Baru kedua kompetensi yang sesuai. Kompetensi yang sesuai udah jelas lah ya, makanya cari tahu dulu kebutuhannya kayak gimana, tujuannya apa, ekspektasinya apa. Ini yang menarik nih. Salah satu pertanyaan yang menurut saya sangat outstanding dari salah satu aplikan pelamar yang pernah saya alamin. Kan biasa gini, oke, kita udah sih pertanyaannya kita udah cukup menggali juga. Kalau misalnya dari teman-teman dari kamu sendiri misalnya dari BNK kira-kira ada pertanyaan nggak gitu ya. Nah, biasa kan suka ada gitu. Cuma pertanyaan apa sih biasanya yang keluar dari seorang pelamar? Nggak ada sih. Kalau paling banter kayak ini jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa ya misalnya gitu, atau kayak hari kerjanya Senin Sabtu atau Senin Jumat nih gitu kan, atau apa lagi ya. Eh, ya paling paling tajam banget kan biasanya kayak kira-kira kalau saya keterima di sini itu benefitnya berapa ya misalnya gitu kan, kalau udah sampai tajam banget gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik, kalau saya keterima di sini kira-kira apa yang di-expect dari saya? Itu sebuah pertanyaan yang wah menarik nih gitu ya. Karena kita sebagai pelamar pun langsung kayak oke deh, kalaupun saya cocok dan keterima di sini, kira-kira sebenarnya apa sih yang di-expect dari saya? Sehingga saya bisa manage expectation, kayak misalnya, saya expect kamu tuh kerja bisa sampai jam 12 malam, kamu nggak akan pernah capek ini dan sebagainya. Wah, mendingan enggak juga ya, nggak cocok sama gue juga gitu misalnya. Tapi kayak saya expect kamu sih sebenarnya bisa keluarin ide-ide yang tadi kamu sampaikan dan ya kamu bisa berkontribusi di sini. Wah, cocok nih misalnya. Atau kayak saya expect kayak kamu nanti ikutin aja culture yang ada di perusahaan ini, kamu ikutin direction-nya, kamu tinggal lihat aja di sini terus kayak wah nggak cocok nih karena saya pengennya eksplorasi. Nah itu harus penting banget. Jadi cari kecocokan itu. Nah, terus biasanya apa yang dicari? Kapasitas dan semangat untuk berkembang ya. Untuk new entry, maksudnya new entry itu fresh grade. Fresh grade, kalau kalian nggak punya pengalaman, nggak punya banyak pengalaman organisasi atau apa dan sebagainya, tunjukin kalau teman-teman tuh punya kapasitas yang besar, gelas yang besar, dan yuk saya siap untuk belajar, saya siap untuk diisi gelasnya. Itu yang paling penting. Nggak usah terlalu overconfidence kalau menjadi ke fresh grade, ya. Ya, sampaikan aja apa yang kita punya dan willingness to learn-nya.
Tapi beneran gitu, jangan juga, iya Pak, saya akan belajar di sini, saya akan berkontribusi, gitu. Begitu masuk, nggak kayak gitu juga, nggak usah berlebihan juga gitu. Tapi munculkan curiosity, wah menarik ya gitu. Humble gitu ya, humble tuh apa namanya, ngerasa sederhana gitu. Itu untuk new entry dilihat tuh kapasitas dan semangatnya untuk berkembang. Grow with us gitu. Kalau experience, kalau teman-teman yang udah pada pekerjaan, yang dilihat itu adalah apa? Experience dan achievement-nya untuk pro hire. Pekerja, ceritakan apa yang kalian pernah lakukan di tempat kerja sebelumnya. Ceritakan keberhasilan. Mungkin pun kalau mau cerita tentang experience dan achievement di bagian organisasi, kegiatan organisasi. Nah itu ya guys. Nah, next-nya ini mundur nih kayaknya. Next-nya adalah summary. Kita masuk ke sesi akhir karena nanti lebih akan enaknya banyak tanya jawab. Jadi intinya teman-teman, kalau bicara tentang kegagalan atau gimana strateginya untuk menembus dunia kerja, satu, teman-teman bikin atau punya outstanding profile. Ya, mau CV lepasan yang ATS friendly, mau punya portfolio, mau di LinkedIn, mau di Instagram, bahkan mau di Pintarnya, bikinlah outstanding profile. Profile yang benar-benar bisa menggambarkan diri teman-teman. Karena recruiters itu ngelihat sekilas saja, 1-3 detik saja untuk melihat. Enggak. Enggak. Gitu. Itu cepat banget. Yang kedua, be confident, not overconfidence. Percaya bahwa kita punya value, percaya bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan dan untuk berkontribusi, tapi not overconfidence. Karena kita masih harus memperlihatkan bahwa we will to learn. Kita willing to learn gitu. Kita mau berkembang bersama-sama gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah be authentic. Nah, ini paling penting. Jadilah otentik, teman-teman. Jadilah diri teman-teman sendiri. Gitu. Nggak usah terlalu didekat-deketin sama profil yang dibutuhin. Nggak usah terlalu berlebihan. Karena in someday, somehow, kalaupun teman-teman berhasil di level depan untuk ngedeket-deketin profilnya kayak yang diinginkan, once kalian enter the organization, kalian masuk ke perusahaannya, backfire buat kalian. Which is apa? Masih ada masa probation, masih ada masa kontrak, dan ya nggak akan lama karena kalian nggak bisa perform sesuai dengan apa yang ditaruh di depan. Gitu. So be authentic. Dan recruiters tuh males banget kalau udah temu yang, ya aku tuh yang template lah, template kayak template-template di TikTok gitu ya, template cara ini gini, interview gini, kayak udahlah terlalu fake gitu. Jadi otentik aja gitu. Bahkan kelemahan-kelemahan klub itu nggak apa-apa. Tapi kita udah tahu profil. Recruiters tuh akan udah tahu profilnya dia seperti apa gitu. Sehingga be otentik, jadilah diri teman-teman apa adanya. Karena teman-teman juga percaya punya value ya. Itu yang paling penting. Kalau belum tahu, cari tahu value-nya teman-teman. Atau nilainya teman-teman. Strength-nya teman-teman. Yang terakhir adalah keep believe and don't forget to pray. Maksudnya keep believe tuh gini loh. Saya mau cerita, nyari kerjaan tuh kayak nyari jodoh gitu. Maksudnya kalau misalnya yang ini ditolak, itu percayalah pasti akan ada rezeki yang sesuai dengan apa yang cocok buat kita. Gitu. Karena apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik buat kita. Jadi kalau misalnya pun kita ngelamar terus nggak keterima, nggak usah terlalu ngelihat kayak, wah kompetensi gue nggak bisa nih, ini terus enggak. Tadi baik lagi, mungkin karakternya nggak sesuai, mungkin dunianya nggak cocok. Walaupun kita self reflection ya, kompetensi apa yang harus ditingkatin, apa dan sebagainya. Tapi keep believe that you can contribute to another company gitu. Percayalah kalian tuh mungkin lumut yang banyaknya adalah tanaman-tanaman di hutan tropis atau di yang terang-terang, sedangkan kalian tuh lumut yang unik yang harus dan harus ketemunya dengan cuaca yang cocok. Gitu. Nah, so far itu aja sih apa namanya sharingnya dari saya ya. Mudah-mudahan bisa dapat benang merahnya, dapat highlightnya. Dan akan lebih seru lagi mungkin ya nanti Bianca akan bantu ya untuk melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik kurang lebih kayak gitu. Oke, betul banget. Terima kasih banyak ya Pak Dela atas materinya, atas sharing-sharingnya. Saya sebagai host di sini juga
dapat banyak banget masukan dan aku yakin pasti teman-teman di sini semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi pertanyaan hari ini karena yang masuk pertanyaannya itu udah lumayan banyak nih. Tapi sebelum Oke. itu izinkan aku untuk share screen terlebih dahulu sebentar. Oke. Oke, nah kita akan masuk ke sesi Q&A kita hari ini. Nah, untuk pertanyaan pertama ada dari Kak Septrian Arnike. Izin bertanya, bagaimana cara menyiapkan karir bagi para fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja, Kak? Apa tantangan terbesar yang harus dihadapi ketika mencoba mencari pekerjaan? Oke, ini dijawab dulu, Bianca. Iya, dijawab. Jadi Oke, nanti setiap ada pertanyaan langsung dijawab aja, Kak. siap. Oke, ini pertanyaan dari Septrian Arnike ya. Jadi tadi sebenarnya sempat dibahas sekilas, tapi dipertajam lagi adalah bagi teman-teman fresh grade, pastikan teman-teman punya pengalaman organisasi itu sangat membantu sih. Pengalaman organisasi yang akan bisa menggali kapabilitas atau kemampuan kalian dalam berorganisasi. Nah, itu apa namanya? Sangat penting banget. Jadi jangan sia-siain kalau misalnya ada kegiatan organisasi, kalian lakuin gitu. It's not all about the IPK loh guys, gitu. Nggak cuma bicara tentang IPK aja, tapi pengalaman organisasi. Kalaupun teman-teman, aduh, tapi aku udah lulus Kak, gitu ya. Terus gimana dong? Aku harus kayak gimana? Teman-teman bisa cari intern-intern dulu atau voluntary dulu. Dan di sisi lain, selain pengalaman organisasi adalah certification. Tapi juga hati-hati, certification itu sekarang banyak banget ya gitu, yang kayak bootcamp atau apa dan sebagainya. Pastikan teman-teman punya profil yang kuat banget, maksudnya kompetensinya tuh benar-benar meningkat. Kayak percuma kalau misalnya teman-teman punya label certificate ini, tapi pas ditanya, iya AIU gitu. Jadi buat teman-teman fresh grade itu yang bisa dilakukan gitu ya untuk persiapan karirnya. Nah, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya sebenarnya teman-teman tuh bersaing dengan banyak fresh grade lainnya. Sehingga pastikan profil teman-teman tuh outstanding aja. Outstanding itu bukan selalu harus IPK paling tinggi loh ya. Outstanding itu bukan berarti pengalaman organisasinya seabrek, bukan. Tapi outstanding itu kayak eh, dia mencolok, bukan mencolok, dia tuh kayak unik gitu ya. Jadi unik tuh kayak ini nih gitu. Kayaknya something interesting gitu. Ada sesuatu yang menarik di Septrian. Even hanya hal kecil tapi ada sesuatu yang menarik dan emang cocok dengan perusahaannya ya gitu. Jadi kayak apakah Septrian ini orangnya gigih banget gitu, atau kayak Septrian kayaknya orangnya kayak gini deh, cocok deh buat perusahaan kita misalnya gitu ya. Nah, itu yang harus di highlight sehingga CV-nya teman-teman coba yang outstanding, yang simple tapi bermakna gitu. Kurang lebih kayak gitu sih tantangannya itu. Jadi dengan tantangan kayak gitu juga tadi balik lagi ya, jangan blind date ya gitu. Jangan kayak semuanya dihajar gitu. Tapi tetap teman-teman harus mainnya kayak sniper gitu. Sniper gitu ya, dilihat dibidik, tembak gitu. Dilihat dibidik, tembak gitu. Itu akan lebih kerasa dan powerful. Usaha teman-teman juga jadi kayak nungguin tembakannya ketembak apa enggak gitu ya. Instead of kayak sebar CV, jaring, ada yang telepon, ini dari mana ya gitu. Janganlah gitu. Kurang lebih kayak gitu, Bianca. Oke, terima kasih banyak Pak Dela. Semoga Kak Septrian tadi itu jawabannya bisa Ya, menjawab sip. ya. Thank Oke, you, mungkin kita Septrian. bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Bagus Priyambodo. Pak Dela, bagaimana tips bangkit dari keterpurukan ketika selama menjadi fresh graduate itu susah sekali mendapatkan pekerjaan? Dan kira-kira apa nih yang harus diperbaiki? Wah, ini benar-benar ya bahasanya sesuai nih, bangkit dari kegagalan gitu ya. Nah, kalau Mas Bagus, satu ya, Mas Bagus harus finding yourself that you are valuable gitu. Itu dulu. Kalau keterpurukan itu yang kita rasakan akan merasa gini kan, kita terpuruk, kita nggak pernah ini, kita gagal dan kita tuh nggak ada apa-apanya, very insecure. Yang paling penting pertama adalah nggak ada yang nggak valuable. Dari setiap manusia itu selalu ada value-nya. Cuman yang jadi problem adalah kadang kita memvalue kita expect memvalue diri kita A, padahal value kita tuh B. Itu. Jadi ya
ya tadi, jadi yang pertama adalah believe in yourself bahwa Bagus ini punya value. Oke, gue tuh punya value, gue tuh bisa gitu. Bukan jadi toxic positivity juga ya. Toxic positivity, yuk bisa yuk, Bagus pasti bisa ya enggak gitu. Se autentik bahwa Bagus punya value. Yang jadi question adalah value-nya yang bagus apa? Nah, itu dulu self awareness-nya. Jadi ketika oke, gue punya value apa ya, cari value-nya. Jadi harus yang diperbaiki apa? Cari value-nya. Value itu nilai, kemampuan, kekuatan. Apa? Itu yang dicari gitu ya. Nggak usah ngikut-ngikut yang lain nih, misalnya kayak ngikut si ini ke sini ya, gue masa mereka bisa, gue nggak usah. Lahir aja kamu sendiri, kecuali kamu kembar kan gitu. Kalau kembar pun pasti duluan, ada yang duluan, ada yang enggak gitu. Jadi kita tuh sendiri dulu gitu, nggak usah compare with others gitu. Nah biasanya yang jadi terpuruk adalah peer pressure. Peer pressure itu adalah ketika misalnya kita segerombolan fresh grade, satu angkatan, yang lain udah pada keterima, kenapa gua enggak? Apalagi misalkan yang IPK di bawah gue udah keterima duluan. Sedangkan gue yang anak organisasi, IPK-nya bagus, kok nggak keterima-keterima. Nah, itu yang jadi poin keterpurukan. Kemudian mulai lihat Instagram, mereka udah pada posting story, ya live apa namanya, company baru gitu. Terus gue masih di kamar kosan misalnya gitu kan. Itu yang bikin makin terpuruk. Jadi coba hilangin hal-hal kayak gitu, biarkan mereka punya rezekinya pada saat itu gitu ya. Nggak usah compare rezeki kita dengan rezeki orang lain, tapi bangun value-nya. Percaya dengan value-nya. Lalu apa yang harus diperbaiki? Cari value-nya, cari channel-nya. Mungkin channel-nya nggak harus sama dengan teman-teman kamu. Bisa teman-teman yang lain gitu. Nah itu. Dan keep doing aja. Maksudnya keep doing tuh tetap cari, tetap melakukan hal yang positif, cari voluntary gitu ya. Voluntary kan kayak ya udah yang penting kita mau melakukan sesuatu voluntary lah gitu. Berorganisasi atau cari intern dan sebagainya. Nggak usah terlalu juga kayak masa intern sih gitu. Saya pengennya cari full time. Nggak apa-apa, step by step, baby step. Nah itu sih sebenarnya karena keterpurukan itu pasti akan sembuh dengan baby step, dengan apresiasi progres yang kecil. Dan satu hal lagi bagus dan buat teman-teman semua, terpuruk itu kan udah paling bawah ya. Jadi nggak usah takut lagi untuk makin ke bawah. Buat apa kita takut? Kita cuma tinggal diem di situ, mau diem di situ di paling bawah karena terpuruk kayak udah paling palung di dasar gitu. Kita tinggal pilihannya mau di situ atau mau loncat balik ke atas. Itu aja. Nggak akan perlu takut lagi, oh gue akan makin ke bawah. Enggak. Karena kamu udah ngerasa terpuruk gitu. Kalau masih ke bawah ya berarti belum terpuruk gitu. Masih bisa terpuruk lagi gitu. Nah itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Bianca dan Bagus semoga bisa menjawab ya Bagus. Oke, terima kasih banyak Pak. Wah, luar biasa banget ya jawaban dari Pak Dela. Kita bisa lanjut aja langsung ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Abdullah Fajar. Apakah benar seorang mahasiswa dari lulusan universitas yang kurang terkenal akan lebih susah dalam mendapatkan kerja dibandingkan mahasiswa yang lulusan universitas terkenal di Indonesia? Jika salah, bagaimana cara mengubah pikiran siswa Indonesia tentang masalah tersebut dan apa poin-poin penting yang mendukung dalam melamar pekerjaan? Karena kebanyakan siswa lulusan SMA berlomba dan memilih gap year untuk diterima di universitas terbaik di Indonesia. Oke. Frankly speaking, saya masih perlu bilang apakah ada dampaknya, sorry to say, masih untuk beberapa company ya. Jadi saya harus bilang dan harus jujur, recruiters masih cukup melihat beberapa company ya. Saya bilang kayak beberapa company karena apa? Karena mereka udah banyak banget ribuan yang masuk, jadi dia di cut off aja gitu, ngelihat dari beberapa universitas gitu ya. Masih ada, frankly speaking masih ada. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, lalu mau apa? Mau menyesal? Mau tuh kan tau gitu gue masuk ke perusahaan ke apa universitas terbaik di Indonesia? Nggak usah gitu. Udah buat apa juga gitu. Jadi yang kita perlu lakukan adalah oke, kalau itu masih terjadi, lalu gimana dong? Kan gitu ya. Kalau misalnya tadi mau milih gap year itu dan sebagainya, ya that's the risk gitu. Dan ada juga sampai gap year 1 tahun 2 tahun akhirnya nggak masuk juga, masuknya ke yang itu ya sudah gitu.
Tapi itu juga akan kelihatan dari rekrut nanti pas gap year. Kenapa kamu ini, berarti sebenarnya dia juga achiever gitu ya, cukup pengen cari yang terbaik. Yes, that's the good things gitu. Tapi sekarang pertanyaannya bagi teman-teman yang sudah berada di universitas, katakanlah ya, tidak seterkenal itu, ya saya nggak tahu definisi terkenal dan tidak terkenal tuh ya gitu, atau favorit lah ya, universitas favorit gitu ya di Indonesia, sama yang enggak. Misalkan kita tidak di universitas favorit di Indonesia, lalu apa? Yang bisa dilakukan, ya tetap balik lagi gitu. Orang yang universitas favorit di Indonesia tuh akan ke slicing, tapi begitu ngelihat profilnya yang nggak bagus, ya tetap akan kalah sama profil yang universitasnya nggak terkenal atau nggak favorit. Orang yang misalkan dia universitasnya oke, lalu lihat profilnya lumayan, begitu interview nggak ada isinya dibandingkan orang yang universitasnya nggak terlalu oke, tapi juga profilnya bagus, pas interview ada isinya. Jadi balik lagi, memang masih ada dampak. Dampak apa? Dampak biasanya dalam filtering. Ya, dalam filtering. Jadi dalam filtering itu biasanya ke-cut gitu. Tapi ya sudah gitu. Yang perlu teman-teman lihat gini, yang rugi siapa? Yang rugi itu company karena ngefilter based on university. Kalau dia nggak filter based on university, dia bakal dapetin gue yang lebih baik dari mereka. Itu yang harus dibangun gitu. Jadi ya just get with this condition dan ya jalan aja gitu. Kalaupun dia ya rugi di dia, gue pasti akan ada perusahaan yang memang bisa mendapatkan gue sebagai talentnya gitu. Nah itu yang harus dibangun sih guys. Dan makanya saya bilang nggak semua ya, tapi masih sampai sekarang masih ada dampaknya. Tapi company nggak semua kayak gitu. So kuatin aja profilnya teman-teman gitu, Mas Abdullah. Oke, jadi yang paling penting itu adalah di profile ya, walaupun Yap. nggak masuk ke dalam universitas yang favorit, kalau misalnya teman-teman punya kemampuan dan pengalaman yang banyak nih, pasti insya Allah bisa kan ya Pak? Yap. Insya Allah bisa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Febrianti Sianipar. Seperti yang dijelaskan kakak tadi, kalau kita ingin melamar pekerjaan kan harus tampak percaya diri dan jangan overconfident. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menggambarkan diri kita ketika ditanya kelebihan kita sehingga tidak seperti overconfident, dan juga bagaimana cara kita menggambarkan diri kita ketika ditanya apa kekurangan kita sehingga tidak tampak uh, tidak percaya diri, mungkin ini maksudnya. Ya, oke. Dari semua pertanyaan ini, kata kunci yang bisa di-highlight sama Febri adalah be authentic. Jadilah otentik dan jadilah diri kita sendiri gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ditanya apa kelebihan kamu, terus biar nggak jadi overconfidence, itu apa kira-kira? Gimana caranya? Ya ceritain aja emang kita ngerasa itu kelebihan kita. Dan harus ada buktinya gitu. Misalkan kayak oke, kelebihan kamu apa sih? Misalkan Febri gitu ya. Kenapa saya harus ngayar kamu di sini? Apa sih yang jadi poin highlight untuk Febri gitu dibandingkan yang lain? Terus dijawab misalnya kayak, saya tuh orangnya terplan banget gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, pasti saya bikin planningnya, dan itu terbukti di kegiatan saya sebelumnya gitu kan. Saya sebagai orang yang bikin plan, kemudian tercatat, saya biasanya pakai Google Task misalnya kayak gitu, melakukan ini dan sebagainya. Dan ya resultnya dengan saya punya planning seperti itu, maka alhamdulillah gitu, rencananya bisa lebih terorganisir kegiatannya dan sebagainya. Nah itu yang harus dibangun. Jadi ketika teman-teman, ketika Febri bilang saya terplanning orangnya, ya buktikan. Dan itu nggak jadi overconfidence. Kamu juga nggak akan ngerasa, deh, gue berlebihan nggak ya kalau gue bilang terlalu terplanning orangnya gitu. Atau gue berlebihan nggak ya kalau gue bilangnya orangnya ambisius atau suka tantangan misalnya gitu. Ya, kalau emang suka tantangan terus bisa dibuktikan, nggak jadi overconfidence. Nah, jadi ketika kita ngomong overconfidence itu kadang kita kayak, ya nggak ya, kita tuh gitu nggak ya? Nah, itu makanya self-awareness-nya harus cukup tinggi dulu, Febri, gitu. Validate sama teman-teman yang sekitar yang emang udah deket, biar teman-teman tuh kayak, bener kan gue gitu. Iya, lu tuh emang jagonya di bagian ini, lu tuh juga, oh itu jadi kan lebih ngerasa betul gitu. Termasuk ke apa namanya menggambarkan kekurangan ya. Kalau kekurangan itu yang paling penting kita gambarkannya dengan accept bahwa itu kekurangan kita. Misalkan
apa ya, kekurangan saya tuh misalnya Dela gitu, saya kekurangannya nggak bisa begitu spontan gitu. Jadi kayak misalnya lagi ada kegiatan terus kayak ya udah deh lu aja, kayak nggak bisa begitu spontan, harus preparation. Nah itu mungkin kekurangan saya, sehingga saya dalam melakukan pekerjaan biasanya cenderung lebih lama karena saya harus menganalisa dulu, harus melihat dulu gitu. Terus kayak wah lama dong kerjaan, ya saya akan bilang kayak ya nggak apa-apa, itu saya gitu. Tapi dengan saya menganalisa lebih lama, nggak bisa spontan, saya lebih terplanning, saya lebih tajam dalam menganalisa masalah, saya lebih well prepared gitu. Jadi kalau memang Anda butuh yang cepat dan sat-set, ya mungkin bukan saya. Tapi kalau Anda butuh yang presisi, tajam, terpercaya, bisa gitu ya, ya Anda hire saya gitu. Iya, sesimpel itu gitu. Jadi nggak overconfidence, nggak jadi kayak saya tuh orangnya tuh nggak bisa spontan, saya tuh gini, nggak usah gitu. Admit aja gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Febri ya. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin karena mengingat waktu juga, kita mungkin bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Pak. Oke, Oke. selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Astri Dewi. Malam Pak Dela, mau bertanya, ketika sudah mendapatkan pekerjaan pertama, bagaimana cara kita menilai pekerjaan kita tersebut bagus untuk karir kita ke depannya? Atau bagaimana menilai jika harus cari pekerjaan yang baru? Oke, Astri, sebenarnya itu kelihatan kayak gini. Kalau kamu semakin sering dikasih pekerjaan, berarti kamu adalah talent yang siap dipromosi ke next position. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman dikasih banyak pekerjaan tambahan gitu ya, kok gua mau gaji segini tapi kerjaannya banyak banget gitu ya. Berarti teman-teman kepake. Teman-teman itu di-valued gitu ya. Nah, biasanya berapa lama? 2 tahun, setahun, dua tahun lah. 2 tahun kalau nggak ada pergerakan, even dari sisi promosi atau dari sisi gaji, maksimal sampai 3 tahun, pekerjaannya sih banyak, terus ditambahin, tapi nggak ada perubahan. Nah, itu time to find another opportunity. Karena biasanya siklus di dalam perusahaan, itu di dalam siklus, beberapa sekarang perusahaan-perusahaan yang agile, yang startup itu dan sebagainya, siklus 1 tahunan udah ada pergerakan. Siklus 1 tahunan udah ada pergerakan kenaikan atau promosi dan sebagainya gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang cukup lama, biasanya siklusnya 2 tahun atau 3 tahun. Di siklus itu aja. Kalau siklus-siklus itu tidak ada perubahan, ya silahkan Anda mencari opportunity lain kalau memang tidak puas. Tapi kan tidak ada pergerakan belum tentu tidak puas. Maksudnya bisa saja teman-temannya enak, culture-nya menyenangkan, pekerjaannya juga aman, lalu stable, terus dilamar, nikah, ya udah cari apa lagi gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi gimana cara menilainya, siklusnya di sana. Dan sebelum nyampe ke siklus itu, siklus pertamanya adalah di masa probation. Kalau masa probation pro hire itu 3 bulan, kalau masa probation atau kontrak-kontrak biasanya per 6 bulan. Lihat di masa itu. Di masa itu yang kalian lihat apa? Culture dan atasan kalian. Karena apapun yang terjadi, kalau kalian udah sebagus apapun, tapi atasan kalian tidak nge-value kalian, kalian nggak akan kemana-mana. Kuncinya ada di atasan kalian. Jadi lihat apakah atasan kalian nge-value kalian, atasan kalian perhatian, atau juga connect sama kita gitu ya. Terus lihat culture, peers-nya kayak gimana, pekerjaannya gimana. Ketika itu oke, just go with it. Karena ingat ya teman-teman, probation itu adalah masa probasi untuk kedua belah pihak. Jadi bisa saja company merasa, wah Bianca kamu oke banget, saya akan nge-hire kamu menjadi karyawan tetap. Terus kata Bianca, sorry, tapi kayaknya gue nggak cocok di sini gitu. Bisa memutuskan hubungan kerja si probation itu atau hubungan kontraknya gitu di masa akhir kontrak. Karena probasi itu bukan hanya perusahaan dengan karyawan ya gitu. Ya dengan resiko kok. Karyawan juga, oh kayaknya gue nggak lanjut ya, silakan cari lagi yang lain dan sebagainya. Nah, kurang lebih gitu sih, Astri, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Wah, luar biasa banget ya. Mungkin kalau misalnya 1 pertanyaan lagi nggak apa-apa ya Pak?
satu Boleh, lagi. boleh, boleh. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Kak Cherry Natasha Matondang. Ketika apply lamaran, usahakan CV selalu update kan Pak. Yang jadi pertanyaannya Kak Cherry ini adalah apakah setiap kelas pelatihan atau course yang diikuti sesuai dengan posisi yang kita apply itu harus dan wajib dicantumkan dalam CV? Dan kalau misalnya lembaran CV terlalu banyak dikarenakan isinya selalu diupdate, apakah itu mempengaruhi eye catching dari recruiter atau HRD? Yap, oke. Jadi kalau ini betul, kalau yang sesuai dengan apa yang kita apply, sebisa mungkin kita taruh ya, di-update gitu. Tapi betul sekali eye catching atau panjang apa dan sebagainya, kita yang harus memilah dan memprioritaskan. Bukan berarti dengan banyaknya course yang kita ikutin menjadi poin highlight gitu ya. Kalau misalnya kita udah punya misal 5 sampai 10 course terus kayak pas ditempel jadinya kayak apa poin list-list gitu ya yang nggak jelas gitu ya. Ya kalian pilih 3 terbaik course yang menurut kalian bisa sangat menjual, 5 terbaik course yang menurut kalian sangat bisa menjual, dan bahkan lebih baik ditambahkan juga definisi course itu tentang apa. Let's say kayak gini, kemarin saya punya mentee atau yang saya bantu mentor, itu dia masuknya switching karir ke digital marketing. Lalu dia ikutan course Google, course Facebook gitu ya. Di LinkedIn nih, saya cuma lihat profilnya di LinkedIn. Terus ada course beberapa pelatihan bootcamp di bawahnya, terus ada course webinar lepasan gitu ya. Jujur aja, dari itu semua dia banyak, terus dia bilang kayak gimana ya Kak ya, aku harus naruh mana? Taruh cukup 2, Google sama Facebook, that's it. Yang lainnya nggak usah ditaruh. Jelasin yang tentang Google apa, yang tentang Facebook atau Meta apa. Itu udah langsung highlight, udah langsung, wah, dia udah langsung pelatihan sama Google gitu. Ngapain lagi cari pelatihan-pelatihan yang lainnya yang ditempel di situ. Cuman ngabis-ngabisin lembar CV misalnya kayak gitu kan. Nah, gitu caranya Cherry. Jadi betul diupdate kalau itu sesuai. Yang parahnya lagi adalah kita update semua, terus yang satu tentang sosial media, yang satu tentang HR, yang satu tentang hukum. Wah, ngapain gitu. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya Cherry. Oke, terima kasih banyak Pak Dela atas jawaban-jawabannya. Seperti yang tadi aku bilang, pertanyaan dari Kak Cherry ini akan menutup sesi Q&A kita hari ini. Untuk teman-teman semua yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf, semoga di webinar selanjutnya atau di webinar-webinar lain bisa terjawab ya teman-teman. Oke, nah seperti janji aku tadi di awal, kita akan ada sesi foto bareng nih sama partisipan kita hari ini. Nah, aku udah izinkan teman-teman semua yang join hari ini untuk nyalain kamera, dan kalau teman-teman mau nyalain kamera bisa langsung aja on cam karena kita akan ada sesi foto bareng nih. Oke, aku akan tunggu sampai semua teman-teman pada on cam. Oke, wah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget nih ya penonton kita hari ini. Luar biasa banget loh semangatnya nonton webinar jam 8 sampai jam 9 malam. Luar biasa ya semangat teman-teman untuk belajar. Oke, nah untuk slide pertama kita akan screenshot dulu ya. Oke, senyum ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua, senyum. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Wah, seneng banget nih pada on cam, pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget ya semuanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir di webinar hari ini. Dan untuk Pak Dela juga, terima kasih banyak untuk materi yang sudah diberikan. Aku mendapatkan Thank banyak you. banget insight hari ini, dan aku yakin pasti teman-teman juga mendapatkan manfaat yang sama seperti saya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Dela. Thank you ya, semoga bermanfaat semuanya. Saya izin leave, selamat malam. Iya, malam. Nah, untuk teman-teman semua yang dari tadi nih di komen udah nyari, Kak, mana Kak link sertifikatnya? Oke, sekarang aku kirim ya link sertifikatnya. Nah, tapi sambil menunggu teman-teman mendapatkan sertifikat, sambil menunggu teman-teman isi sertifikat, aku akan umumin ke teman-teman semua siapa pemenang pertanyaan menarik di webinar
webinar Bincang Pintarnya malam ini. Oke, sambil teman-teman isi, aku akan umumin ya. Jadi untuk pemenang pertama yang mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp50.000 adalah Kak Cherry Natasha. Selamat Kak Cherry. Lalu untuk pertanyaan kedua ada dari Kak Abdullah Fajar. Wah, selamat kepada Kak Cherry dan Kak Abdullah. Nanti untuk pemerolehan hadiahnya akan dihubungi oleh tim pintarnya melalui WhatsApp ya. Nah, untuk teman-teman yang hari ini belum menang, untuk pertanyaan menarik, tenang aja karena webinar pintarnya itu akan ada di setiap minggunya hari Rabu dan Sabtu. Nah, di hari Sabtu nanti juga akan ada webinar pintarnya nih. Jadi pastiin untuk cek aja Instagram pintarnya atau aplikasi pintarnya untuk tahu info lebih lanjut. Nah, kalau misalnya teman-teman hari ini juga belum mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp50.000, seperti yang sudah aku infoin tadi di awal, teman-teman kalau misalnya tadi pantengin webinar ini dari awal sampai habis dan screenshot webinar ini lalu post ke Instastory, teman-teman bisa mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, nanti aku tunggu ya siapa nih dari teman-teman semua yang udah ngepost ke Instastory. Oke, mungkin segitu aja dari pintarnya hari ini. Semoga materi yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di webinar pintarnya selanjutnya. Dadah semuanya.